Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat malam. Pertemuan Prabowo dan Jokowi sambil makan malam bersama di sebuah restoran di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Belum diketahui apa yang dibahas keduanya selama kurang lebih 1 jam. Tetapi pertemuan Prabowo dan Jokowi semakin memperkuat sinyal dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Melalui pesan singkat, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan Bapak Presiden rileks sejenak mencoba masakan Nusantara di rumah makan Seribu Rasa Menteng saat makan malam. Presiden didampingi Menhan Bapak Prabowo Subianto. Buntut makan malam Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga kandidat Pilpres 2024, PDI Perjuangan buka suara. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, minta agar Presiden beri contoh. Menurut Komar, apa yang dilakukan Presiden tak sesuai dengan imbauannya soal pemilu netral. Padahal Pak Jokowi sendiri beberapa waktu ini mengumpulkan seluruh pejabat, gubernur, bupati, wali kota, KPU, Bawaslu di setiap jenjang, pusat, daerah, kemudian pimpinan TNI, Polri, kepala desa seluruh Indonesia, yang mungkin baru pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia kepala negara mengumpulkan institusi sebanyak itu dengan pesan harus netral. Ya, mereka harus netral. Nah, kalau pesan itu sudah disampaikan kepada rakyat dan kepada ASN, maka Presiden harus menunjukkan contoh dan teladan kepada para penyelenggara negara itu. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi dengan santai pertemuan ini. Anies menilai ini merupakan pertemuan antara Presiden dan pembantunya. Jelang debat Capres, Presiden Jokowi bertemu Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam rangka makan malam bersama di salah satu restoran di Jakarta Pusat. Presiden Jokowi berbincang dengan Prabowo dalam satu meja. Ini menteri dan presiden. Jadi tidak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Tapi pertemuannya kan jelang debat, Ini kan di tahun politik dan juga jelang debat. Ya kalau orang bertugas, ini kan bertugas. Yang satu bertugas sebagai presiden, yang satu bertugas sebagai menteri, kemudian ada pertemuan, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Berdialog dengan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menegaskan program makan siang dan susu gratis bagi anak sebagai program unggulan bersama Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yakin program makan siang dan susu gratis untuk seluruh anak Indonesia menjadi jawaban menurunkan angka stunting. Realisasi program tersebut juga diklaim bakal meningkatkan kesejahteraan petani dengan janji bahan pangan akan bersumber dari petani lokal. Prabowo juga mengatakan program ini akan mengoptimalkan daya saing sumber daya manusia dalam negeri. Program unggulan saya adalah memberi makan kepada semua anak Indonesia. Dan protein, susu terutama. Ini kami yakin adalah jawaban untuk segera menuntaskan masalah stunting, masalah kurang gizi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan menjaga Jawa Tengah sebagai kandang banteng dari serbuan calon lain. Ganjar Pranowo menggelar kampanyenya dengan bertemu relawan dan kader partai di Blora, Jawa Tengah. Ganjar bilang pertarungan besar saat Pilpres akan terjadi di wilayah Jawa. Ganjar menegaskan akan menjaga Jawa Tengah dari incaran paslon lain.
maka kebetulan saya sudah lama tidak ke Jawa Tengah, maka saya bilang oke, saya akan keliling, kita akan menjaga Jawa Tengah bersama-sama gitu ya. Dan memang battleground-nya selalu ada di Jawa, wabil khusus Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, Jawa Timur ini kandangnya Banteng, maka kita jaga, kita kuatkan banteng-bantengnya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengumumkan 11 panelis dan 2 moderator debat ketiga Pilpres 2024. Debat khusus untuk calon presiden ini akan diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. KPU menyebut 11 panelis itu akan merumuskan pertanyaan mengenai tema debat, yaitu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Mulai Jumat malam, para panelis dan juga moderator akan menjalani proses karantina. KPU menjelaskan format, alur, dan durasi waktu debat tidak akan mengalami perubahan sebagaimana debat kedua. Debat yang ketiga ini, selain tadi tempat, kemudian waktu, termasuk TV penyelenggara, kami juga sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan dari 11 orang panelis yang akan menjalankan tugas untuk menyusun pertanyaan. Dan hari ini tanggal 5 Januari, mulai malam ini sampai dengan tanggal 8 akan dilakukan karantina di tempat di Jakarta. Saudara, Litbang Kompas merilis hasil jajak pendapat jelang debat ketiga Pilpres 2024 secara acak terhadap 394 responden di 34 provinsi. Jajak pendapat ini terkait topik debat ketiga Pilpres, bidang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Salah satu pertanyaan dalam jajak pendapat ini, dalam bidang pertahanan, apa prioritas yang paling diharapkan untuk dibahas? Sebanyak 29,2% dari total responden menyebut sumber daya manusia di bidang pertahanan menjadi prioritas pembahasan. Kemudian sebanyak 18% responden menyebut penanganan konflik antar pulau. Kemudian 13,8% responden berpendapat alutsista dan teknologi pertahanan menjadi prioritas pembahasan. Diikuti 11% responden yang berharap pengamanan batas wilayah menjadi prioritas. Prioritas lain yang diharapkan untuk dibahas meliputi anggaran pertahanan, industri pertahanan, dan kesejahteraan prajurit TNI. Jajak pendapat Litbang Kompas juga menanyakan kepada responden dari tema debat mengenai pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Tema mana yang lebih penting untuk dibahas? Sebanyak 40,6% responden berpendapat isu keamanan merupakan yang terpenting. Diikuti 30,3% responden memilih isu pertahanan menjadi yang lebih penting untuk dibahas. Kemudian diikuti isu hubungan internasional dan geopolitik. Di dalam isu keamanan, saudara, sebanyak 33,1% responden menyoroti masalah kinerja polisi. Diikuti 18,2% responden menyoroti masalah layanan administrasi kepolisian, seperti pengurusan SIM dan pajak kendaraan. Kemudian 13,8% responden menyoroti netralitas polisi. 11,7% responden memilih soal aksi terorisme dan diikuti 10,7% responden menyoroti soal perang informasi. Litbang Kompas, saudara, juga menanyakan ketertarikan responden untuk menyaksikan debat ketiga Pilpres 2024 pada hari Minggu 7 Januari. Sebanyak 46,8 responden mengaku tertarik dan ingin menonton. Diikuti 28,4% responden mengaku tidak tahu jadwal debat namun tertarik untuk menonton. Kemudian sebanyak 14,7% responden mengaku tahu adanya debat ketiga Pilpres namun tidak ingin menonton. Terakhir, 10,1% tidak tahu adanya debat ketiga Pilpres dan juga tidak tertarik untuk menonton.